أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan beberapa hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yakni pada bab yang ke-28, yakni tentang pengagungan penghormatan kaum muslimin dan juga menjelaskan hak-haknya mereka bersikap lemah lembut dan kasih sayang terhadap mereka. Ini sebuah hadis yang bersumber dari Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan juga dari sahabat-sahabat yang lain. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qadima nasun minal a'rabi ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qalu atuqabbiluna sibyanakum faqala na'am qalu lakinna wallahi ma nuqabbilu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awa amliku in kana Allahu naz'a min qulubikum rahmah. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau menceritakan orang-orang dari Badui, orang-orang Arab pedalaman, mereka datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengatakan, apakah kalian mencium anak-anaknya kalian? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab iya. Lalu mereka mengatakan, akan tetapi kami wallahi akan tetapi kami tidak mencium mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awa amliku in kana Allahu naz'a min qulubikum rahmah min qulubikum ar-rahmah. Apakah aku kuasa menahan apabila Allah subhanahu wa ta'ala mencabut kasih sayang atau rahmat dari hati kalian? Apakah aku kuasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menahan apabila Allah subhanahu wa ta'ala mencabut rasa kasih sayang dari hati kalian? Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
man la yarhamin nasa la yarhamhullahu, muttafaqun alaih. Barang siapa yang tidak kasih sayang kepada manusia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kasih sayang kepadanya. Allah tidak menyayanginya. Muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza shalla ahadukum linnasi falyukhaffif. Apabila salah seorang di antara kalian salat mengimami manusia, maka hendaklah dia meringankan salatnya. Wa inna fihim ad-dha'ifa was-saqima wal-kabira. Apa alasannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena sesungguhnya di antara mereka jamaah itu ada yang lemah, ada yang sakit, dan ada yang tua. Wa idza shalla ahadukum li namsihi falyutawwil ma syaa. Apabila salah seorang di antara kalian salat sendirinya, ya maka silakanlah dia memanjangkannya sekehendaknya dia. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayah, dalam sebuah riwayat, wa dzal hajah, karena di antara jamaah itu ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang tua, dan ada juga yang punya hajat yang barangkali segera ingin dia tunaikan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ada 3 hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bagaimana besarnya kehormatan seorang muslim menjelaskan tentang hak-haknya dan bagaimana kita hendaklah bersikap lemah lembut dan kasih sayang terhadap mereka. Pada hadis yang pertama ini tadi, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan bahwasanya datanglah qaumun, beberapa orang, ya kaum, golongan dari orang-orang Badui, yang mana mereka ini ma'ruf dengan sikap jafatan, ya agak kasar. Wa indahum gilzah wa syiddah, ya mereka ini agak keras. Terlebih-lebih lagi para pengembala onta, ya, yang ini menyebabkan, ya, mereka ini hatinya agak sedikit keras, ya, tatkala bersikap agak kasar. Makanya tatkala mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian yang mencium anak-anaknya kalian? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Lalu mereka sampai mengatakan, adapun kami, ya tidak pernah, ya mencium anak-anak kami. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi sampai mengatakan, apakah aku kuasa atau menahan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut rasa kasih sayang dari hati kalian tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala membalas perbuatannya kalian, sikapnya kalian tatkala kalian tidak berlemah lembut kepada, di antaranya kepada anak-anak kecil.
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, wa fi hadza dalilun ala taqbil sibyani syafaqatun alaihim wa riqqatun lahum wa rahmatun bihim. Wa riqqatun lahum wa rahmatun bihim. Pada hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya ya mencium anak-anaknya yang masih kecil, maka ini adalah bentuk syafaqatun alaihim, bentuk menyayangi mereka, berlemah lembut kepada mereka, dan sebagai bentuk kasih sayang terhadap mereka. Ini salah satu cara kita menampakkan bagaimana kita menyayangi mereka. Kita berlemah lembut kepada mereka adalah dengan mencium mereka. Kemudian wa fihi dalilun, kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan ala anna Allah Ta'ala qad anzala fi qalbil insani ar-rahmah. Wa idza anzala Allah fi qalbil insani rahmah fa innahu yarhamu ghairah. Wa idza rahima ghairah rahimahullahu azza wa jalla. Kama fil hadis tsani hadis Aisyah radhiyallahu taala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man lam yarhamin nas la yarhamhu Allah. Kemudian dari hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya kasih sayang ke dalam hatinya seseorang. Apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau memberikan ya kasih sayang ke dalam hati seseorang, maka di sini orang tersebut akan menyayangi yang lainnya. Mereka akan berlemah lembut kepada yang lainnya. Nah, apabila seseorang berlemah lembut kepada yang lainnya, menyayangi yang lainnya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala akan menyayanginya. Al-jaza min jinsil amal. Bila dia menyayangi orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menyayanginya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang kedua tadi, man lam yarhamin nas la yarhamhullah. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah. Nasallallahu al-afiyah. Allazi la yarhamin nas la yarhamhullah azza wa jalla. Wal muradu bin nas an-nasu allazi hum ahlun lirahmah kal mu'minin wa ahli zimmah wa man syabahahum. Dalam hadis yang tadi kita bacakan, orang yang dia berkasih sayang kepada yang lain, kepada manusia, Allah Subhanahu wa taala akan berkasih sayang kepadanya. Yang dimaksud dengan manusia di sini adalah orang-orang yang memang mereka berhak untuk mendapatkan kasih sayang, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan kelemah lembutan dari diri kita. Tidak boleh kita bersikap kasar kepada mereka. Nah, siapa mereka ini? Pertama adalah orang-orang yang beriman. Mereka punya hak ya untuk mendapatkan kasih sayang, mendapatkan kelembutan dari seorang mukmin yang lainnya. 6. Kemudian yang kedua adalah ahlu zimmah, orang kafir yang mana mereka tinggal, mereka hidup dalam
wilayah kaum muslimin, dalam perlindungan kaum muslimin, dengan mereka membayar upeti ya, dan mereka juga menjalankan syariat Islam yang sifatnya yakni umum, yang berkaitan misalnya dengan masalah hukum ya, hukum masalah kriminal misalnya, maka mereka pun menjalankannya. Dan yang orang-orang yang semisal mereka dari orang-orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan, orang-orang kafir yang sudah ada perjanjian damai ya, mereka ini adalah orang-orang yang memang berhak kita bersikap lembut, atau ada keharusan bagi kita untuk bersikap lemah lembut kepada mereka. Wa amal kufaru al-harbiyun fa innahum la yurhamun. Adapun orang-orang kafir al-harbi yang memang ada perjanjian perang dengan mereka ya, mereka tidak disikapi dengan kelemah lembutan. Bal yuqtaluna, bahkan mereka diperangi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mensifati, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman ya tentang bagaimana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yakni terhadap orang-orang kafir harbi. Asyidda'u 'alal kufari rahama'u bainahum. Ini dalam surah Al-Fatah ayat 29. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sangat keras kepada orang-orang kafir. Ini terhadap kafir harbi tadi. Kemudian Nabi dan para sahabat sangat rohama, berkasih sayang terhadap mereka, bainahum, di antara mereka itu, di antara kaum muslimin. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, jahidil kufara wal munafikin, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Perangilah ya orang-orang kafir, terutama di sini orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Namun kalau orang-orang munafik yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama kaum muslimin, kalau ini tidak diperangi secara langsung ya, waghluz alaihim, bersikap keraslah terhadap mereka, wa ma'wahum jahannam, dan tempat tinggalnya mereka adalah neraka jahannam, wa bisal masir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan neraka jahannam adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafiqin. Ayat yang tadi kita bacakan ya. Kalau tadi dalam surah At-Taubah, kemudian juga nanti dalam surat At-Taubah ayat 120 juga disebutkan, wala yata'una mauti'an yaghizul kufara wala yanaluna min aduwin naila illa kutiba lahum bihi amalun salih. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarahnya orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, melainkan semua itu akan ditulis bagi mereka suatu amal kebajikan. Jadi membuat marahnya orang-orang kafir ya, menimpakan suatu bencana kepada mereka, maka ini adalah mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah alam ini menjelaskan bahwasanya bersikap lemah lembut
memang ada tafsilnya, ada rinciannya ya, kepada orang-orang yang beriman, kepada ahlu zimmah dan yang semisal ahlu zimmah. Naam. Adapun kepada orang-orang kafir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat telah memberikan contoh. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya bagaimana justru dengan kita bersikap kasar kepada mereka yang membuat mereka tadi marah, maka ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika aidha rahmatud dawabi wal bahaim fa innaha min alamati rahmatillahi azza wa jalla lil insan. Demikian juga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sebagai alamat, sebagai tanda bagaimana kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia adalah tatkala manusia berkasih sayang kepada binatang. Kenapa? Karena binatang juga adalah makhluk yang memiliki ruh. Li'annahu idza raqqa qalbul mar'i rahima kulla syai'in dhi ruhin, wa idza rahima kulla syai'in dhi ruhin rahimahullah. Apabila ya hati seseorang itu dia lembut, maka dia akan berkasih sayang kepada segala sesuatu yang memiliki ruh. Dan apabila seseorang dia berkasih sayang, dia lembut kepada segala sesuatu yang memiliki ruh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyayanginya. Qila, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, alana fil bahaim ajrun?" Apakah kita bisa mendapatkan pahala ya dari sikap kita terhadap binatang? Qala na'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iya. Fi kulli dzati kabidin radbatin ajrun. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya. Setiap menyayangi makhluk hidup adalah berpahala. Termasuk berarti di sini seseorang yang berlemah lembut ya kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-an'am ya binatang ternak, atau secara umum al-bahaim ya binatang, maka di sini dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Makanya dalam masalah penyembelihan ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berlemah lembut kepada binatang ketika menyembelihnya. Hendaklah menajamkan pisau, kemudian juga membaringkannya dengan lembut ya. Terutama di sini binatang-binatang yang mudah ya untuk kita baringkan ya, seperti misalnya ya kambing kan agak mudah ya, maka di sini kita berlemah lembut kepadanya. Kemudian tidak menyembelih hewan yang lain di hadapan yakni hewan yang lainnya yang sedang disembelih ya, atau yang masih hidup ya, maka ini termasuk bagian daripada kita yakni berkasih sayang kepadanya. 6. Kemudian juga
Termasuk juga ya nanti tatkala kita menggiringnya misalnya ke tempat sembelihan yang di situ masih ada kadangkala ya bekas-bekas daripada darah ya, untuk ditutup dulu matanya gitu ya. Darahnya yang sembelihan yang sebelumnya itu dibersihkan dulu ya. Ini bagian-bagian dari apa? Kita berkasih sayang kepada binatang. Semua akan mendapatkan pahala. Namun memang ada berkenaan masalah binatang ini, berkasih sayangnya kita kepada mereka ya sesuai dengan tuntutan syariat. Kalau memang ada binatang yang diperintahkan untuk kita bunuh, ya kita bunuh. Karena memang itulah petunjuknya syariat. Kalau yang dilarang untuk dibunuh, ya dilarang untuk dibunuh. Apa diantaranya yang diperintahkan untuk dibunuh? Ya, cicak misalnya ya. Kemudian ya anjing galak ya. Ini ular ya, kalajengking ya. Ini diantara binatang-binatang yang memang diperintahkan untuk dibunuh. Yang dilarang untuk dibunuh diantaranya semut ya, lebah, kemudian katak ya. Ini diantara binatang-binatang yang dilarang untuk dibunuh. Sehingga nanti ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama kita berkenaan dengan masalah makan dan minum ya. Jadi semua binatang yang dilarang untuk dibunuh maka itu haram untuk dimakan. Dan juga setiap binatang yang diperintahkan untuk dibunuh ya, maka di situ juga haram untuk dimakan. Itunya di sini adalah kita berlemah lembut ya. Kalau memang binatang itu tidak diperintahkan untuk dibunuh ya tidak boleh untuk kita bunuh ya, kecuali kalau dia sampai mengganggu, sampai merusak, maka ini boleh. Nah, kemudian yang selanjutnya kata beliau, wa minasyafaqah warahmah bil mu'minin, termasuk dari bersikap lemah lembut dan kasih sayang kepada sesama kaum muslimin, kepada orang-orang yang beriman, annahu idza kana al-insanu imaman lahum, kalau dia menjadi imam bagi mereka, ini dalam salat ya, wa innahu la yanbaghi lahu ayyutila alaihim fi shalah, tidak selayaknya seorang imam tadi memperpanjang salatnya ketika mengimami mereka. Inilah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Apabila salah seorang di antara kalian yang mengimami manusia, maka hendaklah dia meringankan salatnya. Karena di belakangnya dia ada orang yang sakit, ada yang lemah, ada orang yang punya kebutuhan, kemudian ada yang sudah tua. Wal muradu bitakhfif, namun yang dimaksud dengan meringankan di sini, barangkali ini pernah kita sampaikan sebelumnya, ma wafaqa sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini patokannya. Yang dimaksud dengan meringankan dalam salat ini adalah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah yang dimaksud dengan meringankan salat ini berdasarkan hawa nafsunya manusia, bukan. Sehingga dia ketika menjadi imam, dia salatnya sangatlah cepat sampai tidak tumakninah. Kalau ini sudah menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi patokan kita di sini sebagaimana yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Apa kata Anas? Ma salaitu wara'a imami qat akhaffa salatan wala atamma salatan minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah salat di belakang seorang imam pun yang lebih ringan
dan lebih sempurna salatnya ketimbang saya salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah paling ringan namun paling sempurna. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya di sini ketika subuh hari Jumat, Nabi sallallahu alaihi wasallam di rakaat yang pertama membaca Alif Lam Mim Tanzil atau surat As-Sajdah yang cukup panjang. Suratnya ini dibaca di rakaat yang pertama secara kamilatan, sempurna, bukan dibuat dua tapi satu rakaat. Kemudian nanti surat Hal Ata 'alal Insan, surat Al-Insan atau surat Ad-Dahr kamilatan fi rakaatis tsaniyah, secara sempurna juga selesai di rakaat yang kedua. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Ad-Dukhan. Ini kalau salah di juz yang ke-26 ya. Surat Ad-Dukhan atau juz 25 ini. Ini dalam salat maghrib. Kemudian juga nanti dalam salat maghrib Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Mursalat dan juga membaca surat At-Tur 6. Kemudian At-Tur kalau salah ini juz 26 ya. 6. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membaca surat Al-A'raf. Ini ketika salat maghrib ya. Wallahu alam. Namun Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya adalah ringan dan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi adalah paling sempurna. Berarti yang menjadi patokan di sini adalah dikatakan meringankan di sini adalah sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaysa hadzal hadis hujjatan lilladzina yuriduna minal a'immah ay yukhaffafu takhfifan yanqusul ajra wa yukhalifu sunnah. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hadis ini bukanlah sebagai hujjah, bukanlah sebagai dalil ya bagi para imam yang ingin meringankan salatnya dengan seringan-ringannya sehingga mengurangi pahala dan menyelisih sunnah. Bukan ini yang menjadi, bukan sebuah hujjah, bukan sebuah dalil ya. Wallahu alam. Apalagi tadi meringankan salat sampai tidak memenuhi apa ya wajibnya salat, bahkan sampai menghilangkan rukunnya. Kenapa? Di antara rukunnya salat itu adalah tumaninah. Ma'ruf, barangkali antum melihat, mendengar ya, ada orang yang salat tarawih 23 rakaat itu hanya hitungan menit itu ya, dan sampai 10 menit ya. Ini bagaimana tumaninahnya? Padahal itu adalah sebuah rukun. Ini jelas menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan, adapun dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tadi, apabila salah seorang di antara kalian mengimami manusia, maka hendaklah dia meringankan salat. Maka takhfif, meringankan salat di sini ada dua macam. Yang pertama takhfifun daimun,
meringankan secara terus-menerus. Wa huwa ma wafaqa sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau meringankan salat ini secara terus-menerus, patokannya adalah tatkala sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, penting patokannya adalah dia tumakninah di dalam salatnya. Sekurang-kurangnya dia tumakninah di dalam salatnya ketika dia ruku, kemudian ketika dia sujud dia membaca 1 kali tasbih atau zikirnya. Ini dikatakan sekurangnya paling tidak dia telah tumakninah. Ya, penting sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sampai menghilangkan rukun daripada salat tersebut. Apalagi kalau wajibnya terpenuhi, apalagi kalau sunnah-sunnah salatnya terpenuhi. Kemudian yang kedua, wa takhfifun tari', meringankan salat yang sifatnya tari'un karena ada sebab. Yakunu akhafa, dan ini lebih diringankan lagi ya. Ini karena ada hajat, karena ini ada sebab, dan ini juga termasuk yakni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah nanti kefakihan seorang imam yang harus dimiliki oleh dia ya. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika beliau mendengar ada tangisan anak ya yang ikut bersama ibunya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meringankan salatnya beliau. Apa di antara tujuan ini? Supaya tidak menjadi fitnah bagi ibunya. Karena kalau ada anak yang menangis ya, maka seorang ibu tadi tidak akan bisa khusyuk di dalam salatnya. Maka petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meringankan salatnya. Ini sebagai bukti ya bahwasanya keharusan bagi kita untuk berlemah lembut, bersikap ya kasih sayang ya kepada kaum muslimin, apalagi mereka yang bersama kita. Wallahu alam, ini semua dalil-dalil dari hadis ini yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, bagaimana ya kita seorang muslim mempunyai ya rasa empati, kemudian ya lemah lembut, dan juga bersikap kasih sayang ya sesama kaum muslimin, dan semua yang kita lakukan itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini tadi. Kepada binatang saja kita berkasih sayang, berlemah lembut, akan mendapatkan pahala, apalagi kalau itu dilakukan kepada sesama manusia. Wallahu alam, barangkali ini 3 hadis ini dulu yang bisa saya sampaikan. Adapun hadis yang lainnya yang berikutnya nanti masih dalam bab ini, insyaallah taala akan saya sampaikan nanti di pertemuan kita selanjutnya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.